Sesungguhnya mereka yang menantikan rapture tanggal 23-24 September 2025 kemarin adalah mereka yang sebenarnya tidak siap, bukan mereka yang siap. Dan bagi mereka yang setengah mempercayai, yang masih ragu-ragu terjadi apa tidak itu rapture ya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka berjaga-jaga. Jika kalian ragu-ragu antara percaya antara tidak, dan kalian bilang kalian berjaga-jaga, itu adalah disebut suam-suam kuku, karena kalian termasuk tidak mempercayakan firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana dengan mereka yang percaya akan terjadinya rapture tanggal 23-24 September 2025 kemarin? Mereka semestinya meminta ampun kepada Tuhan, karena ini bukan hal yang biasa, jangan dianggap remeh. Mereka mesti minta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka percaya kepada perkataan nabi palsu, penglihatan palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Karena apa? Yesus sendiri sudah bicara bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itulah perkataan Tuhan Yesus waktu murid-muridnya menanyakan kepada dia, apa tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia ini? Itulah jawaban Tuhan Yesus yang pertama kali. Waspadalah jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan jika rapture kemarin yang katanya nabi palsu itu akan terjadi tanggal 23-24 September 2025, dan banyak orang yang mengaku Kristen dan banyak orang Kristen yang mempercayai perkataan nabi palsu ini, padahal itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengasih tahu bahwa tidak seorang pun manusia yang akan mengetahui hari akan kedatangannya. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak. Jadi jika ada nabi palsu yang mengatakan bahwa akan terjadi rapture tanggal 23-24 September 2025 kemarin, apakah ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Jika orang lebih mempercayai perkataan nabi palsu daripada perkataan firman Tuhan Yesus sendiri, yaitu perkataan Tuhan Yesus sendiri yang sudah jelas tertulis dalam Alkitab, bukankah itu adalah lebih mempercayai nabi palsu daripada perkataan Tuhan Yesus? Jadi apa yang harus dilakukan? Mesti minta ampun kepada Tuhan, karena itu ada sesuatu yang salah. Apakah itu hanya salah saja? Tidak, itu adalah suatu dosa, karena mempercayai perkataan nabi palsu yang sudah diperingatkan Tuhan terlebih dahulu. Apa konsekuensinya dengan mempercayai perkataan nabi palsu? Itu adalah nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang mencoreng wajah Tuhan dengan perkataan-perkataannya yang mengatasnamakan Tuhan. Tuhan berjumpa dengan dia, menjumpai dia, mengasih tahu bahwa akan terjadi rapture tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan ternyata tidak terjadi. Bukankah itu akan dicibir oleh mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang dunia, orang-orang yang berlawanan kepada Injil keselamatan, kepada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Mereka akan mencibir bahwa begini rupanya Tuhan yang menjumpai mereka adalah berdusta, omongan sia-sia. Padahal itu bukanlah Tuhan yang asli yang berjumpa dengan mereka. Nggak tahu mereka berjumpanya dengan siapa itu. Apakah mereka hanya halusinasi, hanya karangan sendiri? Apakah yang berjumpanya itu benar-benar berjumpa? Apakah hanya karangan dongeng? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan sudah berkata, nabi-nabi palsu. Bagaimanapun pasti ada nabi palsu itu. Jadi
perkataan nabi palsu adalah yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, waspadalah, jangan kamu disesatkan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti kalau sesat itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Ada kan cerita di dalam Alkitab itu menanyakan, kalau seorang wanita menikah dengan seorang pria, terus pria itu meninggal, terus diteruskan oleh saudaranya, terus saudaranya juga meninggal, dan diteruskan lagi oleh saudaranya yang lain, dan saudaranya pun meninggal, terus sampai 7 orang. Jadi wanita itu bersuamikan 7 orang pria dari saudara-saudaranya, dari suaminya yang pertama kali yang meninggal. Nanti siapa di sorga itu yang akan menjadi suaminya dari wanita tersebut? Karena dia sudah bersuamikan 7 orang dari saudara-saudaranya itu. Jadi nanti siapa yang akan menjadi suaminya? Dan itu adalah pertanyaan dari orang Saduki yang bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang akan menjadi suaminya nanti? Padahal di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan hal seperti itu. Siapa yang akan menjadi suaminya dari wanita itu yang sudah bersuami 7 orang? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kalau hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Padahal itu adalah pertanyaan yang pertama dari seluruh Alkitab yang pernah kita baca, bahwa apa rahasianya kalau seorang wanita bersuamikan 7 orang dari saudara-saudara semua dari yang pria itu? Siapa yang akan menjadi suaminya? Tapi Tuhan bilang, kamu sesat. Bayangkan coba, hal yang belum pernah diberitakan, Tuhan saja sudah mengatakan itu adalah pemahaman yang sesat. Bagaimana dengan orang yang mempercayai perkataan nabi palsu yang mengatakan bahwa rapture akan terjadi tanggal 23-24 September 2025 kemarin? Sedangkan sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberitahukan terlebih dahulu bahwa waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, bahwa akan ada nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, bahwa tidak akan terjadi rapture itu diberitahukan rahasianya kepada manusia. Langit dan bumi akan berlalu, kata Tuhan, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, bahwa tidak seorang pun yang akan tahu. Sampai langit dan bumi tidak ada, perkataan Tuhan Yesus itu paten, terjamin bahwa tidak akan dibocorkan rahasia tentang rapture. Jadi konsekuensinya yaitu mempermalukan nama Tuhan, mencoreng wajah Tuhan dengan perkataan-perkataan, kesaksian-kesaksian nabi palsu itu. Jadi orang yang mempercayainya harus minta ampun kepada Tuhan. Jangan dianggap remeh hal ini. Jangan kalian anggap biasa-biasa saja, sama seperti Petrus. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus yang mengatakan bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Apa jawab Tuhan Yesus? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini sama seperti rapture itu. Tidak seorang pun yang tahu. Kata Tuhan Yesus kepada Petrus,
sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Semestinya kalau Petrus mendengar pemberitahuan Tuhan Yesus kepada dirinya, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali, semestinya Petrus langsung minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, maafkanlah aku karena aku sudah salah. Aku telah salah. Ternyata apa? Terbukti ucapan Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal dia 3 kali. Sama seperti rapture. Tuhan sudah beritahu, tidak seorang pun yang tahu, tapi ada orang yang percaya kepada perkataan nabi palsu. Apa pemulihannya kepada Petrus setelah dia menyangkal Tuhan Yesus? Harus dipulihkan. Petrus harus mengakui akan kesalahannya sampai Tuhan Yesus berinisiatif menanyakan suatu pertanyaan kepada Petrus, sehingga Tuhan Yesus perlu menanyakan pertanyaan kepada Petrus yang perlu dijawab oleh Petrus setelah kebangkitannya, yaitu, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Sampai 3 kali. Itulah pemulihan yang harus disadarkan, yang harus disadar oleh Petrus, bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus, dan Tuhan menanyakan dia, apakah engkau mengasihi aku? Melebihi dari semua-muanya itu. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman semua yang telah percaya kepada perkataan nabi palsu, penglihatan-penglihatan palsu, pengajar-pengajar sesat, kalian harus minta ampun kepada Tuhan supaya dipulihkan. Jangan dianggap hal ini biasa. Karena jika sesuatu yang bersalah, itu bukan cuma salah, itu adalah suatu yang dosa, karena itu tidak mempercayai firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus. Kalian lebih mempercayai perkataan nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Jadi minta ampunlah kepada Tuhan. Sesungguhnya mereka yang menantikan rapture tanggal 23-24 September 2025 kemarin adalah mereka yang sebenarnya tidak siap, bukan mereka yang siap. Dan bagi mereka yang setengah mempercayai, yang masih ragu-ragu terjadi apa tidak itu rapture ya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka berjaga-jaga. Jika kalian ragu-ragu antara percaya antara tidak, dan kalian bilang kalian berjaga-jaga, itu adalah disebut suam-suam kuku, karena kalian termasuk tidak mempercayakan firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Sekian banyak mungkin pernah membaca ayat tersebut tentang Matius 24 itu, tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tetapi mengapa masih tidak memahami ayat tersebut? Katanya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberi kita kepada pemahamannya akan kebenaran firman-Nya, yang akan mengajar kita supaya kita bisa mengerti akan firman-Nya. Apalagi itu pendeta-pendeta yang mempercayai akan terjadinya rapture, sudah sekian lama melayani Tuhan, itu juga harus minta ampun kepada Tuhan. Karena dari kalianlah yang menguatkan perkataan nabi palsu itu, seakan-akan dianggap menjadi suatu kebenaran yang dibicarakan di atas mimbar, yang diberitakan kepada umum, yang banyak orang di media sosial mendengarnya. Kalian salah satu penyalur dari nabi-nabi palsu itu, berita-berita palsu dari nabi palsu itu, kalian yang menyalurkan untuk menguatkan, untuk diteguhkan supaya orang was-was, supaya orang bisa mempercayai akan perkataan nabi palsu tersebut. Jadi kalian hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang berperan dalam hal ini harus minta ampun kepada Tuhan.
Bukan karena waktu rapture kemarin kalian berdoa berpuasa. Semestinya dalam kesalahan inilah kalian harus berdoa berpuasa minta ampun supaya Tuhan mengampuni, dan supaya memohon kepada Roh Kudus untuk memberi pencerahan ke depan akan pemahaman firman Tuhan, supaya tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran palsu. Sebab Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa di akhir zaman banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, Mesias palsu, guru-guru palsu. Ingatlah itu. Jadi hamba-hamba Tuhan yang mempercaya itu, mereka termasuk guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Harus bertobat, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Ingat kasus pertanyaan orang Saduki itu, siapa yang akan menjadi suaminya nanti dari wanita yang sudah bersuamikan 7 dari 7 saudara itu. Dari pertanyaan itu saja Tuhan sudah mengatakan, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci. Jika kita minta ampun kepada Tuhan seperti doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kalau kita salah, kita harus minta ampun di hadapan Tuhan. Karena itu salahnya bukan kepada manusia, bukan kepada manusia saja, tetapi itu adalah langsung kepada Tuhan, karena tidak mempercayai firman-Nya yang sudah tertulis di dalam Alkitab begitu jelas. Mengapa kita masih mempercayai perkataan nabi palsu, pengajar-pengajar sesat? Jadi minta ampunlah kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun. Kita semua tidak terlepas dari kesalahan. Tapi jika kita memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua, supaya ke depan janganlah mempercayai perkataan pengajaran dari pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa rapture, pengangkatan akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ingatlah bahwa itu adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu mereka adalah yang mencoreng wajah Tuhan, yang mencoreng nama baik Tuhan, sehingga orang akan mencibir nama Tuhan. Kata orang, rupanya seperti ini orang Tuhannya orang Kristen yang sudah mengucapkan tapi tidak terjadi, sesuatu yang omong kosong, yang sia-sia, yang hampa. Seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang salah, Tuhan yang berdusta. Padahal itu adalah nabi-nabi palsu, perkataan yang keluar dari mulut nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat yang mempercayai dan yang mengajarkan kepada banyak orang. Jadi bagi kalian yang sudah mempercayai dan yang setengah mempercayai, yaitu yang suam-suam kuku, kalian harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Itu saran saya. Dan semua kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semua yang merasakan hal tersebut. Dan berbahagialah bagi kita yang berpegang teguh kepada pengajaran firman Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita kepada jalannya yang benar, dan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.